Shalom jemaat yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai makhluk sosial di dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu saja membutuhkan orang lain untuk menjadi teman, sahabat, atau rekan. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan orang lain. Realitanya, sepanjang kita masih hidup, kita memerlukan kehadiran orang lain. Bahkan saat kita meninggal, kita masih membutuhkan orang lain untuk kemudian mengebumikan jenazah kita. Untuk itulah kita perlu berteman. Dan di dalam pertemanan itu, kita dapat membagikan cerita kehidupan kita kepada orang lain. Demikian juga kita mendengarkan cerita kehidupan dari orang lain. Di dalam pertemanan, kita dapat menerima masukan, nasihat, dan pendapat dari orang lain. Kita juga dapat memberikan pendapat, masukan, dan nasihat kepada orang lain juga. Lalu teman yang bagaimana yang kita miliki? Apakah pertemanan kita membawa kita semakin bertumbuh di dalam iman, atau sebaliknya, menjauhkan kita dari Tuhan? Firman Tuhan berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat yang ke-24. Terjemahan di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari menulis, ada sahabat yang tidak setia, ada pula yang lebih akrab dari saudara. Menemukan teman yang baik dan benar akan menolong kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar. Sebab Tuhan mengirimkan seseorang yang bisa membantu kita untuk dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Demikian juga sebaliknya, kita dapat menjadi teman yang baik dan benar bagi orang lain, yang dapat membantu mereka untuk mengenal dan bertumbuh di dalam Kristus. Tentu saja pertemanan seperti ini bukan melulu berbicara tentang teologi, namun bagaimana kita bersama-sama dapat menerapkan firman Tuhan di dalam menjalani keseharian kita. Namun dalam realitanya, kita malah sering dikecewakan dengan pertemanan kita. Kita yang sudah menganggap teman seperti saudara, ternyata malah menyakitkan dan membuat kita marah dan kecewa. Kita sering merasa dikhianati. Sharing pergumulan kita ternyata menyebar kemana-mana. Bahkan tidak jarang kita juga tertipu oleh keakraban teman kita. Di era medsos yang heboh ini, tidak semua orang di dalam grup komunitas kita dapat menjadi teman yang bisa membangun. Malah mungkin lebih sering kita menjumpai pribadi-pribadi yang lebih suka menggibah, gosip, suka pamer, atau perilaku yang hedonisme. Kita harus berhati-hati. Beberapa orang akan berpura-pura menjadi teman yang terbaik yang kita miliki. Namun motif mereka adalah bayaran yang bisa menikam kita dari belakang. Seorang teman atau sahabat yang sejati adalah teman yang autentik, yaitu teman yang tidak mengenakan topeng kepura-puraan, teman yang terbuka apa adanya. Ia adalah seorang yang lebih dekat daripada seorang saudara. Dengan kata lain, dia adalah teman yang ada untuk kita dalam segala keadaan. Teman sejati tentunya lebih dekat dari saudara. Dia adalah teman yang bisa dipercaya. Teman sejati adalah memberikan nasihat yang bijak, yang menuntun di dalam jalan kebenaran. Namun sekali lagi, kita adalah manusia yang berdosa, yang masih memiliki kecenderungan untuk menjadi egois, menjadi orang yang menuntut untuk diperhatikan. Sementara kita seringkali tidak mau untuk memperhatikan. Keberdosaan kita sering membawa diri kita lebih mengejar kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Namun berita baiknya adalah ada satu sahabat yang setia, sahabat yang autentik. Dia adalah Yesus. Iya, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita, sahabat yang tidak pernah mengecewakan kita, sahabat yang selalu hadir di dalam setiap pergumulan kita, sahabat yang selalu mengerti kondisi kita,
Sahabat yang tidak pernah menggibah, tidak egois, tidak mencari keuntungan dari kita. Sungguh bersyukur bahwa di dalam anugerahnya kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi sahabat Yesus. Bukan kita yang memilih Yesus, namun Yesus yang memilih kita. Jadi, mari kita menjalani kehidupan dengan selalu mendekat kepada sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena Dia senantiasa menyertai kita. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami memiliki sahabat sejati, yaitu Engkau. Engkau yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia, hadir di dalam kehidupan manusia. Engkau sangat mengerti setiap pergumulan yang dihadapi oleh kami manusia. Terlebih kami yang sudah dipanggil, dipilih oleh Engkau, kami sesungguhnya sangat bersukacita dan bersyukur bahwa Engkau menjadi sahabat kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami, Engkau ada di dalam pergumulan kami, Engkau ada di dalam perjalanan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk menjadi sahabat yang setia juga bagi-Mu, agar kami senantiasa taat, setia, dan melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Pertemanan yang autentik adalah hanya di dalam kasih Kristus, sebab hanya Kristus satu-satunya sahabat sejati kita. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.